Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Jufrianto dengan NIM 4120069 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal B semester 3 akan menuntaskan tugas UAS problema hadis kontemporer. Pertama, jelaskan kenapa ada problema hadis di zaman kontemporer. Hadis kontemporer adalah kajian hadis yang menyesuaikan dengan tuntunan zaman. Kehidupan yang dijalani oleh umat Islam pada saat sekarang ini jauh berbeda dengan zaman munculnya hadis. Oleh karena itu ada beberapa hadis yang kelihatannya tidak relevansi lagi. Karena banyaknya yang memahami hadis secara kontekstual, oleh karena itu akan berdampak dengan perubahan zaman yang semakin berkembang dan semakin maju. Tujuan hadis kontemporer itunya untuk menyesuaikan hadis dengan tuntunan zaman, sehingga tidak terpaku pada suatu zaman dan dapat menjawab berbagai persoalan baru yang timbul pada zaman kontemporer, yang mana persoalan itu belum ada di zaman munculnya hadis. Ada beberapa faktor yang mendorong adanya hadis kontemporer. Yang pertama, tidak semua kitab hadis telah disarahi. Adapun kitab hadis yang telah disarahi itu hanya disarahi pada umumnya hanya menjelaskan secara kutubus sittah. Yang kedua, para ulama dalam memahami hadis pada umumnya cenderung menitik beratkan kepada data riwayah. Kemudian soal yang kedua adalah jelaskan salah satu hadis kontemporer. Di sini saya akan mengambil pemikiran Abu Haikal. Yang pertama, prinsip persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, prinsip persamaan antar manusia. Yang ketiga, prinsip kebebasan manusia. Prinsip persaudaraan berarti bahwa semua warga negara adalah bersaudara dan berhak untuk menjunjung tinggi atau menjaga keutuhan negaranya sama seperti menjaga keutuhan persaudaraannya. Yang kedua, prinsip persamaan antar manusia. Prinsip persamaan antar manusia berarti bahwa dalam agama Islam semua warga negara itu berkedudukan sama dan memiliki hak dan kewajiban sama. Tidak ada yang diperlakukan secara khusus pada seorang warga negara dalam aspek apapun. Yang selanjutnya, kebebasan manusia. Dalam prinsip kebebasan berarti semua warga negara memiliki kebebasan yang sama dalam memilih agama, berpikir, menyampaikan pendapat, dan aman dari rasa takut dan lapar. Kemudian kebebasan manusia khususnya wanita memiliki kedudukan sama seperti laki-laki selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum agama Islam. Dan kemudian mengenai pembahasan bentuk negara Islam, Haikal memandang bahwa tidak ada bentuk pasti dari negara Islam. Tidak ada peraturan bahwa negara Islam harus republik, parlemen, monarki atau teokrasi. Haikal sendiri
lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasarkan pada hukum. Yang dimaksud hukum di sini bukan hukum karya manusia, tetapi hukum Allah atau syarak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.